Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Mourinho bakal gembosi skuad Tottenham. Setelah dipecat Tottenham Hotspur, Jose Mourinho langsung direkrut AS Roma. Datang ke Roma, Mourinho ingin membangun skuad baru guna bersaing musim depan. Ada kabar beberapa pemain incarannya berasal dari Tottenham. Menurut laporan Corriere dello Sport, ada 2 pemain Tottenham yang masuk radar Mourinho. Siapa yang ingin dibawanya ke Italia? Mereka adalah bek Eric Dier dan gelandang Pierre-Emile Højbjerg. Keduanya memang pemain andalan Mourinho sewaktu membesut skuad London Utara. Juventus bakal korbankan Szczęsny demi Donnarumma. Dilansir Football Italia, sejumlah klub Premier League dan Bundesliga tertarik kepada Szczęsny. Juventus pun disebut siap menampung tawaran untuk kiper asal Polandia itu. Dana penjualan Szczęsny diharapkan bisa membantu upaya Juventus untuk mendatangkan Gianluigi Donnarumma ke Allianz Stadium. Namun, Tuttosport mengklaim bahwa Juventus harus memastikan lolos ke Liga Champions untuk meyakinkan Donnarumma. Donnarumma sendiri sedang menghadapi tanda tanya soal masa depannya di AC Milan. Kontraknya akan habis pada Juni 2021 atau musim panas nanti. Berarti Donnarumma bisa pergi secara cuma-cuma dari Milan pada akhir musim ini. Eden Hazard minta maaf, tetapi Real Madrid sudah terlanjur marah. Usai kekalahan 0-2 di saat supporter Real Madrid kecewa dengan pencapaian tim kesayangan mereka, Eden Hazard malah terkesan meremehkan hasil itu. Pemain timnas Belgia itu tertangkap kamera justru tertawa-tawa dengan 2 pemain Chelsea, Kurt Zouma dan Edouard Mendy. Hazard langsung dihujat oleh banyak media dan penggemar Real Madrid. Sadar diri telah menciptakan suasana tidak kondusif, Hazard akhirnya mengirim permintaan maaf lewat story di Instagramnya. Sayangnya, permintaan maaf yang dibuat Hazard ini mungkin sudah terlambat. ESPN menyebut pihak klub sudah mencapai kemarahan yang monumental terhadap Hazard menyusul tindakannya tertawa-tawa usai Real Madrid tersingkir dari Liga Champions. Format baru Coppa Italia 2021-2022, tuai cibiran. Format baru Coppa Italia bakal tersaji di edisi 2021-2022. Nantinya hanya klub-klub yang berkompetisi di 2 kasta teratas Liga Italia, Serie A dan Serie B yang diperbolehkan untuk ikut turnamen tersebut. Sedangkan para peserta Serie C dan Serie D yang sebelumnya ikut juga meramaikan turnamen tersebut dipastikan tak bisa lagi ambil bagian karena jumlah peserta dipangkas menjadi 40. Masing-masing 20 kontestan diambil dari 2 kasta teratas sepak bola Italia. Pjanic menuju pintu keluar Barcelona. Pjanic baru didatangkan Barcelona dari Juventus pada musim panas lalu. Dia jadi bagian dari pertukaran dengan Arthur Melo yang menuju ke Turin. Sejauh ini Pjanic cuma 13 kali jadi starter dalam 28 kali penampilan di semua kompetisi dan belum mencetak gol atau assist. Menurut kabar yang dilansir Sport, Pjanic menarik minat Chelsea dan Inter Milan. Barcelona membuka kemungkinan untuk melepas Miralem Pjanic dengan status pinjaman. Roma versus Manchester United, Setan Merah lolos ke final Liga Eropa. Leg kedua semifinal Liga Eropa antara Roma versus Manchester United digelar di Stadion Olimpico. Setan Merah unggul agregat 6-2 di leg pertama. Edinson Cavani membuka skor untuk United di menit ke-38. Cavani, desmarcação do Uruguaio, outra vez na cara de... Tim tamu unggul 1-0 hingga babak pertama berakhir. Susul-susulan gol terjadi di babak kedua. Roma sempat membalas 2 gol melalui Edin Dzeko di menit ke-57. Pedrito para o gol do Dzeko. Dan Brian Cristante di menit ke-60. Fred não está a jogar com os amigos. Drible já esticou. Cavani kembali mencetak gol, penyama kedudukan di menit ke-68. Passe para Cavani, cabeceamento para golo.
Nikola Zalewski membawa Roma unggul 3-2 di menit ke-83 dan bertahan hingga laga tuntas. Consegue ultrapassar Brandon Williams, o remate e o golo. Roma menang di leg kedua ini, tetapi Manchester United yang berhak lolos ke final dengan agregat 8-5. MU akan bertemu wakil Spanyol, Villarreal di babak final Liga Eropa. Arsenal versus Villarreal, kapal selam kuning singkirkan The Gunners. Arsenal menjamu Villarreal di Emirates Stadium pada semifinal leg kedua Liga Eropa. Villarreal dalam posisi unggul 2-1 menyusul kemenangan di leg pertama. Selepas kick-off, Villarreal bermain tenang dan memainkan bola. Tuan rumah mencoba meningkatkan intensitas serangan di babak kedua. Beberapa peluang bagus tercipta bagi tuan rumah. Namun sampai pertandingan berakhir, Arsenal tak berhasil mendapatkan 1 gol yang dibutuhkan untuk lolos. Dengan hasil ini, Villarreal berhak bermain di final dan akan menantang Manchester United. Sakitnya Arsenal disingkirkan mantan. Kegagalan Arsenal di partai puncak Liga Eropa mendapat kecaman dari berbagai pihak. Terlebih, klub asal London itu disingkirkan tim yang saat ini diasuh mantan manajer The Gunners, Unai Emery. Emery merupakan juru taktik Arsenal pada periode Mei 2018 hingga November 2019. Salah satu yang mengomentari kegagalan Arsenal ke final Liga malam Jumat ialah Martin Keown. Legenda Arsenal dan timnas Inggris itu menyebut klubnya memalukan karena kalah dari mantan manajernya sendiri. Lepas dari kutukan, MU akhirnya ke final. Manchester United memastikan diri lolos ke final Liga Eropa meski kalah 2-3 dari AS Roma di Olimpico. Ini sekaligus menjadi final pertama MU di bawah Ole Gunnar Solskjaer. Sebelumnya MU selalu kandas di 4 kesempatan sehingga memunculkan istilah kutukan semifinal. Pada final Liga Eropa musim ini, MU akan menghadapi Villarreal yang menyingkirkan Arsenal dengan agregat 2-1. Arteta sulit percaya Arsenal tersingkir. Mikel Arteta menilai Arsenal tampil cukup oke dan punya kesempatan lebih bagus untuk lolos. Namun detail-detail kecil menggagalkan mereka. Arsenal gagal ke final Liga Eropa usai berimbang 0-0 kontra Villarreal di Emirates Stadium Jumat 7 Mei. The Gunners terdepak karena kalah agregat 1-2. Kami hancur, sangat kecewa. Kami harus menyelamati Villarreal. Kami mencoba segalanya sampai menit terakhir. Saya rasa kami layak untuk menang, tetapi detail-detail menentukan pertemuan ini. Ungkapnya kepada BT Sport dikutip BBC. Puasnya Unai Emery lihat Villarreal jungkalkan Arsenal. Villarreal berhasil melaju ke final Liga Eropa musim ini usai menyingkirkan Arsenal. Manajer The Yellow Submarine, Unai Emery, begitu puas dengan penampilan gemilang anak asuhnya. Hari ini kami bekerja dengan baik, bertahan dengan baik, dan sesekali dengan penguasaan bola, kami mengontrol jalannya laga dan punya opsi untuk mencetak gol. Tetapi Arsenal punya peluang-peluang terbaik untuk mencetak gol, kata Unai Emery selesai laga kepada BT Sport. Kami layak tampil di final dan kami akan menunjukkan performa terbaik kami, bertarung menghadapi Manchester United untuk meraih gelar ini, sambung ex-manajer Arsenal itu. Bonus fantastis pemain Manchester City kalau juara Liga Champion. Para pemain Manchester City dikabarkan bakal mendapatkan bonus fantastis kalau bisa menjuarai Liga Champion. The Sun melansir, setiap para pemain masing-masing bisa mengantongi 1 juta pound sterling atau sekira 19,9 miliar rupiah kalau bisa juara. Seperti diberitakan sebelumnya, City berhasil melaju ke final usai menyingkirkan Paris Saint-Germain. The Citizens selanjutnya akan menghadapi sesama tim Inggris, Chelsea, di laga pamungkas di akhir bulan ini. Selain bonus 1 juta pound sterling, Kevin De Bruyne diyakini bakal mendapat bonus lebih. Pasalnya, pemain internasional Belgia tersebut memiliki klausul dalam kontrak mereka dengan klub kalau mereka bisa membawa tim juara Eropa. Minggu lalu mengejek, istri Thiago Silva kini sanjung Timo Werner.
Gol pemain Chelsea Timo Werner ke gawang Real Madrid mendapat pujian dari istri Thiago Silva, Isabel da Silva. Werner bagus sekali, begitu dong. Kau tahu cara mencetak gol. Kau sahabatku, aku sayang kamu, tulis Isabel. Tanggapan Isabel ini berbeda 180 derajat dari leg pertama sepekan sebelumnya. Ia mencak-mencak karena penampilan Werner yang gagal mencetak gol ke gawang El Real. Banyak gaya, Real Madrid malah bermulut besar usai dibungkam Chelsea. Bintang Real Madrid Vinicius Junior malah sesumbar meski timnya dibungkam Chelsea pada semifinal Liga Champions. Dia terlalu percaya diri dengan menyebut Madrid bakal berlaga di final musim depan. Kami menghadapi tim kuat dan kami telah memberikan segalanya. Tetapi saya yakin kami akan kembali tampil baik musim depan dan lolos ke final, kata Vinicius dikutip dari situs resmi UEFA. Sulit bagi tim seperti kami yang telah memenangkan segalanya dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi Anda akan selalu kalah dalam beberapa poin. Kami harus bekerja keras dan bangkit kembali, jelasnya. Usai nemanja matik, Jose Mourinho minta AS Roma datangkan David De Gea. Usai nemanja matik, Jose Mourinho meminta klub barunya AS Roma mendatangkan satu lagi pemain Manchester United di bursa transfer nanti, yakni David De Gea. Seperti diketahui, David De Gea memang santer disebut bakal hengkang dari Manchester United musim panas nanti, usai kehilangan tempat sebagai kiper utama karena tergusur Dean Henderson. Di sisi lain, AS Roma memang membutuhkan kiper baru untuk kompetisi musim depan. Pasalnya, Antonio Mirante dipastikan akan hengkang di akhir musim nanti. Sementara itu, Paul Lopez dinilai tak menunjukkan performa yang meyakinkan selama ini. Jadi pelatih Bayern Munchen musim depan, Julian Nagelsmann terkutuk. Juru taktik Bayern Munchen untuk musim depan Julian Nagelsmann disebut terkutuk karena beberapa hal. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh legenda Bayern Munchen, Lothar Matthäus. Lothar Matthäus yakin Nagelsmann akan kesulitan di Bayern Munchen karena menurutnya pelatih berusia 33 tahun tersebut telah terkena sebuah kutukan. Kutukannya dimaksud Matthäus adalah kesuksesan pelatih sebelumnya dan juga labelnya sebagai pelatih termahal dunia. Marc-Andre ter Stegen sarankan Erling Haaland tolak pinangan Barcelona. Barcelona dikabarkan sangat berhasrat untuk mendatangkan pemain berpaspor Norwegia meskipun klausul pelepasan 66 juta pound sterling atau setara 1,3 triliun rupiah baru akan aktif tahun depan. Namun penjaga gawang Barcelona Marc-Andre ter Stegen menyarankan Erling Haaland untuk tetap bersama Borussia Dortmund dan menolak pinangan Blaugrana untuknya. Haaland akan membuat tim manapun di dunia lebih baik, tetapi kenapa tidak tinggal di Dortmund 1 tahun lagi? Dortmund adalah klub yang dikelola dengan sangat baik. Itu sama sekali tidak akan menjadi langkah mundur, ujar ter Stegen dikutip dari media Sport One. Juventus tanpa identitas jelas bersama Andrea Pirlo. Juventus gagal memiliki identitas permainan yang jelas di bawah arahan Andrea Pirlo sebagai pelatih dalam musim debutnya di dunia manajerial. Bianconeri ketika dilatih Pirlo lebih mengandalkan bakat-bakat individu untuk meraih kemenangan, bukannya pola permainan yang padu, taktik maupun filosofi tertentu. Namun hal tersebut tampaknya tidak bisa dipahami dengan baik oleh para penggawa Juventus karena La Gazzetta dello Sport mencatat pelatih berusia 41 tahun itu kerap mengubah susunan pemainnya dalam 34 pertandingan di Serie A sejauh ini. Tidak sekalipun mantan gelandang andalan tim nasional Italia itu menurunkan susunan pemain awal yang sama di setiap pertandingan. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!